Tuh Zen. Jadi kalau ngomong itu pakai opini gitu Zen, pakai ilmu. Bukan cuman modal ngata-ngatain orang, menghina orang. Jangan, nggak baik sayang. Ya nggak baik. Terus lo mau bilang apa? Tadi sempat dia bilang ID. Ya, menggugah pihak-pihak terkait ID. Nih gue tunjukin Zen. Gue tunjukin supaya lu tahu juga, belajar gitu. Jadi kita nggak malu gitu loh Zen. Jangan lupa ngopi, santuy. Mikir woi, mikir. Audit tuh PCR, audit fungsinya, jangan cuma harganya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan yang sehat dijaga dalam sehat yang manfaat. Yang sakit mudah-mudahan cepat sehat. Dan jangan lupa Kustul Hindi ramuan herbal luar biasa yang bisa meningkatkan imunitas tubuh. Malam ini gue ditemenin sama Abda sama Ugi. Gue keinget tadi kata-kata Zen. Zen lagi. Enggak, gue ngomongnya sekarang lembut deh biar nggak dikira marah deh ya. Gue tuh ngomongnya memang begitu, tapi kalau gue lembut gue takut muntah gitu. Iya kan, orang itu kalau ngomongnya keras belum tentu hatinya keras. Yang penting gue nggak jadi maki. Iya. Ada yang bilang alay gitu. Wah, mau gontok-gontokan apa sih? Beda pendapat. Nggak mungkin juga gontok-gontokan. Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Yang satu takut kok. Iya. Mau gontok-gontokan apa? Terus ada yang mau ngomong begini. Coba Babe datengin tempatnya Zen. Cie, mau ngejebak. Ntar kalau gue datang ke sono, gue marah, dilaporin, gue yang kena. Gue taat hukum. Ini perang opini ya perang opini. Nggak usah kemana-mana. Perbedaan pendapat itu biasa aja. Iya, ngopi lu beda pendapat juga kontok-kontokan. Alay. Iya, beda opini ya opini lah. Tapi ini gue mau nampilin kenangan-kenangan. Asik kenangan nggak tuh? Iya, dikira sama Zen gue ngomong itu dan kelompoknya gue ngomong nggak pakai dasar. Nih ada beberapa cuplikan konten-konten gue yang udah lama, ya supaya Zen itu tahu gitu. Gue tuh nggak ngomong ngecap, bukan ngecap gue ngomong. Nih contohnya, ya ini dulu Zen. Sekarang perhatiin, kamu punya penyakit ini, ya. Bentar Dokter Ciko, ini gue terangin dulu ya. Yang bawa yang lagi bicara itu Dokter Ciko, Dokter Siswo P. Santoso, panggilannya Dokter Ciko. Beliau itu dokter forensik, sampai sekarang masih berhubungan, ya masih sering komunikasi. Sebelahnya itu Dokter Timbul Tambu Bolon, ya beliau salah satu pengacara, dokter pengacara. Dokter Timbul Tambu Bolon tuh, ya. Jadi gue bukan dokter, tapi gue alhamdulillah dengar ini. Gue berdiskusi sama mereka. Kalau pendapat gue ini salah, ya mereka akan menyalahkan. Nih dengar pendapat Dokter Ciko ya. Ini dokter ahli forensik. Tahu nggak forensik? Forensik itu kalau ada orang meninggal itu bisa diforensik, artinya dicari penyebab kematiannya apa. Nah, kalau udah matinya lama bisa ketahuan itu matinya berapa lama. Itu namanya dokter forensik Zen. Forensik. Jangan sampai gara-gara ini bergetak.
Itu Zen, lu ngomong bergetak itu yang salah bukan lu Zen. Bukan, yang edit. Kenapa kagak dipotong sih? Aduh. Nah ini kembali konten. Supaya belajar. Gue pengen Zen itu belajar juga gitu. Buat apa? Gue nggak perlu maki-maki dia gitu, nggak perlu ngata-ngatain. Ya, artinya kalau dia merasa opini gue salah, buktikan gue salah. Kalau nggak bisa, gue tunjukin yang benar. Nih denger Zen. Ya, dan semuanya kelompok Zen. Ini sekali lagi gue nyampaikan begini, ya Allah jauhkan dari riya, ya Allah jauhkan dari sombong. Andai kata segala sesuatunya ini tidak berkaitan dengan orang banyak, gue nggak membela diri. Gue gila, iya. Tapi tentang opini gue akan gue bela sampai mati Zen. Nih Zen, denger ya. Jadi artinya kamu sakit jantung tapi terpapar COVID, bukan COVID terpapar terus jadi sakit jantung, bukan, jangan dibalik. Nah, Jadi tetap konsen sama penyakit jantungmu. Nah, COVID-nya atasi dengan daya tahan. Jadi obat-obat rutin buat jantungnya itu tetap diminum seperti biasa. Nah, COVID ini dengan nutrisi yang tinggi, cukup istirahat dan sebagainya. Jadi tidak seluruh obat itu harus diminum begitu. Nah, dengar nggak tuh Zen? COVID ini cukup dengan imunitas, nggak semua obat harus diminum. Kalau ada komorbidnya dulu yang diobati. itu harus dijelaskan bahwa COVID ini tidak perlu ditakutkan gitu. Kalau memang kita mau melakukan dengan benar dan baik gitu ya. Karena kalau untuk membuktikan, karena saya dokter forensik, kalau emang membuktikan itu karena COVID atau penyakit komorbidnya, adain dong otopsi klinis gitu. Jangan nanti kayak tadi dokter Timbul bilang, masuk sadar penuh ya, kompos medis, atau berapa hari kemudian kita hanya dengar namanya sudah di dalam peti. Nah, kalau mau tahu orang itu matinya karena COVID, lakukan dong otopsi. Itu yang kami minta. Lakukan otopsi itu supaya kami yakin. Jadi gitu Zen. Ini baru satu Zen. Ya. Yang kedua Zen, ini gue waktu lihat aja langsung ya Zen ya. Jadi biar lu tahu gitu loh Zen, pendapat opini itu berdalil, berdasar. Nggak cuma dengan modal menghina orang sakit jiwa lah, dikatain anjing lah, terus nyambungnya ke masalah FPI. Dari mana nyambung? FPI udah bubar. Move on. Kenapa jadi nyambung ke situ pendapat pandemi ya? Nih. Ini salah satu tokoh juga Zen ya. Nih, gue datang sama tokoh ini Zen. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Kalian mau tahu beliau adalah Bang Ihsanuddin Nursi. Bang, saya geser kursi nggak apa-apa ya, Bang? Alhamdulillah. Iya, guru kita nih. Iya, Bang Ihsan, alhamdulillah kita ini mau bikin majelis penderitaan rakyat yang insya Allah tanggal 5 deklarasi. Kok bisa nyambung sama tulisan Bang Ihsan ini tadi? Kira-kira tanggapan Bang Ihsan tentang gerakan kami ini, insya Allah bagaimana Bang Ihsan? Itu ketika 97-98 kita terkena krisis, saya melihat kita punya demokrasi. Dengerin ini Zen. Saat itu saya merasakan penderitaan kalian yang amat dalam. Walaupun saat itu terkena ke arah atas. Karena itu saya banyak mendapat kebijakan yang mengakibatkan penderitaan kalian. Misalnya tentang pembubaran atas orang. Ini minta maaf gue, kualitas suaranya jelek dari rekamannya. Tapi alhamdulillah, Profesor Ihsanuddin Nursi termasuk orang yang tempat gue belajar. Gue juga belajar sama Profesor. Mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat. Begitu juga Dokter Ciko sama Dokter Timbul ya, dan guru-guru gue yang mengajari gue masalah ini. Jadi gue bukan asal ngecap. Ya Zen. Lu bilang gue ngomong ngawur, hoax, buktikan. Lu bilang mau menggugah pihak-pihak terkait. Nih gue tunjukin dua nih baru. Nih pihak terkait lagi deh Zen. Supaya lu tahu gitu Zen. Melek matanya. Ini Zen lagi Zen. Nih gue sama-sama Zen. Allah takdirkan dengan segala kebaikan gue mendapat sosok ibu, sosok
yang gue kagumin sebagai contoh pejuang nyata bagi rakyat Indonesia. Alhamdulillah gue ke rumahnya Ibu Siti Fadila Supari, mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sebelum Ibu mendukung nggak perjuangannya Babe Aldo untuk rakyat Indonesia ini, Bu? Saya selalu mendukung semua perjuangan yang memperjuangkan Alhamdulillah. kepentingan rakyat dengan Alhamdulillah. ikhlas. Amin. Alhamdulillah. Ikhlas ya, Iya, Bu. tidak Amin. ditunggangi bermacam-macam politik. Siap. Amin. Dan kita mengerjakannya harus sesuai dengan Quran dan hadis. Siap. Alhamdulillah. Islam. Kita membela rakyat yang dimana 80-90% juga Muslim. Iya. Jadi kita niatnya adalah beribadah. Perjuangan kita adalah ibadah. Siap, Bu. Mudah-mudahan Babe Aldo tetap bersemangat Amin. dan istiqomah. Amin. Amin. Karena memang saat ini rakyat sangat membutuhkan Amin. hak-haknya untuk diperjuangkan. Amin. Membutuhkan diperjuangkan hak-haknya. Benar, Bu. Nah, Benar, Bu. itu. Jadi kalau Bu Siti jadi penasehatnya Babe Aldo boleh ya, Bu ya? Boleh secara pribadi ya, secara informal. Iya, malum kan gue rada-rada bandel kadang ya kan. Kalau salah dicewer, Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke guys, gitu aja. Gue lagi disiapin tadi. Gue memang sengaja datang nggak sarapan, dikasih bakso sama Bu Siti. No, makanya jadi anak baik, lu anak soleh, yang rajin, nurut sama orang tua. Udah gitu aja. Ntar gue sambungin sama video. Gue lagi didoain. Udah ya. Amin. 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 Padahal kami tahu bahwa Pak Amin. daripada manfaat. Ya Allah, berikan Amin. Ya Allah. Amin. berikanlah Amin. Amin. dan berikanlah kemenangan. Amin. 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 Ya Allah. Beliau selalu mau melindungi Babe Aldo. Amin. Amin. Nah itu Zen dan semuanya. Gue sama Bu Siti Fadila juga, beliau salah satu orang tua yang sangat gue sayangi, sangat gue cintai. Beliau udah jadi pengganti sosok ibu gue, mudah-mudahan ibu gue juga umur panjang sehat afiat. Dan beliau selalu memberi gue semangat. Kalau gue salah, ya pasti ditegur sama dia. Tuh Zen. Jadi kalau ngomong itu pakai opini gitu Zen, pakai ilmu. Bukan cuman modal ngata-ngatain orang, menghina orang. Jangan, nggak baik sayang. Ya nggak baik. Terus lo mau bilang apa? Tadi sempat dia bilang ID, ya, menggugah pihak-pihak terkait ID. Nih gue tunjukin Zen, gue tunjukin supaya lu tahu juga, belajar gitu. Jadi kita nggak malu gitu loh Zen. Iya, masa sampai nggak punya malu sama sekali sih Zen? Modal pokoknya ngata-ngatain orang, nggak pakai data, nggak pakai fakta. Jangan Zen, malu. 19. Dari pertambahan kasus kita langsung saja untuk lanjutkan perbincangan kembali. Babe Aldo, apa tanggapan Anda ketika kemudian melihat, mendengar pendapat dari Dr. Lois ini yang disampaikan dalam Udah nggak usah lama-lama itu Zen. Itu gue alhamdulillah diundang di TV One. Itu ada 3 orang ya sama gue. Profesor Profesor Adi, maaf Profesor salah nyebut nama. Itu dari IAID. Terus ada Pak Fikar, itu ahli hukum pidana. Lu lihat aja di channel TV One tuh. Lu kalau nyuruh-nyuruh ID telat sayang. Gue udah diskusi. Lu lihat aja apa yang gue minta di TV One tuh. Sampai sekarang ID-nya pun belum melaksanakan itu. Dan mulai saat itu juga sampai hari ini gue tetap
istiqomah dalam perjuangan ini, Zen. Jadi yang lu omongin itu semuanya telat, sayang. Ini gue tunjukin semuanya supaya lu nggak malu. Terima dulu informasi yang bener. Jadi lu ngomong nggak dengan kebencingan, dengan data, dengan fakta, dengan kebenaran. Bukan cuma modal karena lu nggak suka kelompok gue, terus lu mau jelek-jelekin. Malu sendiri. Malu sendiri, sayang. Kalau udah begini masih nggak punya malu juga, ya nggak tahu lagi gue. Dan gue masih berharap, insya Allah ya, aparat hukum, gue nggak mau berhenti masalah hukum. Gue akan kejar terus, gue akan kawal terus kasus ini sampai benar-benar siapapun yang melanggar hukum itu harus kena hukum. Habib Rizik udah di penjara, Habib Bahar udah ngalami penjara. Karena apa? Beliau mengaku salah, umpamanya di sidang salah, walaupun beliau membela diri, haknya terdakwa, tapi beliau menjalani hukuman. Lu, Zen, harus, kalau lu melanggar harus, ini Indonesia. Dan buat kelompok-kelompoknya, Zen, ini Indonesia, bukan negara lu. Siapapun di Indonesia, siapapun yang melanggar hukum harus dihukum. Dan buat orang-orang yang bilang apa yang gua lakuin ini gontok-gontokan apa, jangan alay. Ini media sosial, ada aturan berbicara di media sosial yang cerdas. Kalau berbeda opini, nggak usah dengan memaki, nggak usah dengan menghina, nggak usah dengan memfitnah. Karena kita hidup di negara hukum, negara kesatuan Republik Indonesia. Hormati hukum. Mudah-mudahan kasus ini insya Allah bisa terselesaikan dengan memuaskan rasa keadilan. Jangan sampai rasa keadilan nggak puas, akhirnya hukum jalanan yang terjadi. Kan kita nggak mau itu terjadi. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah ya. Zen, sekali lagi, belajar. No, yang lu bilang gue ngomong ngawur, ngerti deh apa enggak. Udah, ini gue nyampein ini, bukti ini, supaya apa? Melek matanya. Melek. Lu boleh nggak suka sama gue, tapi yang salah bilang salah, yang benar bilang benar. Gue nggak ada masalah sama lu pribadi. Gue masalah sama opini lu. Kenapa sih lu benci gue banget? Gue ngapain lu? Pengen apa sih lu, Zen? Udah lah. Tapi kalau memang masih nggak punya malu, ya nggak tahu lagi ya. Kalian sendiri yang nilai. Gue serahin ini sama hukum. Kalau masih direaksi lagi ya nggak tahu lagi gue ya. Udahlah. Kadang-kadang ya suka begitu ya. Untung gue dinasihati sama abah gue. Mudah-mudahan abah gue umur panjang sehat afiat. Kata abah begini, nah, laki-laki itu bukan yang nggak pernah salah, tapi kalau dia salah dia mengaku salah dan siap dihukum. Bukan laki-laki kalau cuman kowar-kowar, ngehina orang, merasa mulia, ngegoblok-goblokin orang terus ngerasa pintar. Bukan laki itu. Dah gitu doang ya. Gue minta maaf kalau ada salah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergetak hatiku. Fales gue anjir gara-gara bergetak.